saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami boleh hidup, kami boleh bernafas, itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap hati kami, kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terdapat dalam Amsal 17 ayat 22. Saya bacakan bagi kita sekalian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, saya yakin kita sudah familiar dengan ayat ini, tapi seringkali kita hanya membacanya tanpa betul-betul menyadari bahwa betapa dalam maknanya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saudara, di sini Salomo memakai gambaran tulang yang mengering untuk menjelaskan bagaimana hati yang kehilangan sukacita itu bisa membuat orang lemah, lesu, bahkan kehilangan semangat menjalani hidup. Sebaliknya, hati yang gembira itu diibaratkan seperti obat yang memberi kekuatan baru, menyegarkan jiwa, dan memulihkan kehidupan kita. Saudara, di sini Tuhan menciptakan hati manusia bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk menikmati damai dan sukacita bersama Tuhan. Namun seringkali kita membiarkan hati ini dipenuhi kekhawatiran, iri hati, banyak luka-luka lama, tekanan hidup. Dan akibatnya apa? Akibatnya hidup kita ini terasa berat dalam menjalani hari-hari setiap hari. Karena itu saudara, Salomo berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan berarti kita harus tertawa atau pura-pura kuat di depan orang lain. Tapi kita harus memiliki hati yang berpengharapan pada Tuhan. Pengharapan itulah yang membuat kita tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan. Saudara, dunia mungkin tidak selalu memberikan kita alasan agar kita bersukacita. Karena masalah bisa datang silih berganti, keadaan bisa gak sesuai dengan harapan, kadang orang lain bisa mengecewakan kita, sampai hidup ini pun terasa melelahkan bagi kita. Tapi sukacita yang dari Tuhan itu tidak bergantung pada keadaan. Sukacita itu lahir dari keyakinan bahwa Tuhan tetap bersama kita, memegang hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika hati kita dipenuhi sukacita dari Tuhan, disitulah hati menjadi kuat dan tetap gembira di tengah keadaan yang tidak mudah. Jadi hati yang gembira bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi melainkan hati yang tetap percaya di tengah masalah. Saudara, ada orang yang tampak keluarnya baik-baik saja, tapi hatinya kosong dan lelah. Sebaliknya ada orang yang sedang menghadapi pergumulan, tapi hatinya ada damai dan kekuatan baru karena ia dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya sukacita rohani itu menjadi obat yang memulihkan hidup seseorang. Saudara, hati yang terus dipenuhi keluhan, marah-marah, kepahitan, itu pelan-pelan akan melemahkan hidup kita sendiri. Tetapi ketika hati kita mulai belajar bersyukur, memuji Tuhan, dan menyerahkan kekuatan kita padanya, hati kita dipulihkan. Bahkan tubuh, pikiran, dan semangat pun juga ikut dikuatkan. Mari saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita, jagalah hati kita masing-masing. Jangan biarkan hati terlalu lama tinggal dalam kekecewaan dan putus asa. Tapi mari terus datanglah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan baru. Saat hati kita dipenuhi sukacita dari Tuhan, kita akan memiliki kekuatan untuk menjalani hidup, menghadapi masalah, dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, buat firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini kami boleh
berpengharapan di dalam Tuhan. Hidup kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Walaupun di tengah badai masalah silih berganti, kami boleh terus memandang Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.